Timnas Indonesia menghadapi tantangan terbesarnya. Apakah Garuda mampu mengejutkan dunia dan menumbangkan raksasa Asia Australia? Semua mata tertuju pada laga epik ini. Dan yang lebih seru, di DB News kami akan mengadakan live streaming reaction dan event tebak skor berhadiah yang dipersembahkan oleh DB Klik pada 20 Maret 2025. Jangan sampai ketinggalan. Tapi sebelum itu, mari kita bahas fakta-fakta panas, strategi rahasia, dan peluang Indonesia dalam laga hidup mati ini. Pastikan tonton sampai habis, karena kami punya analisis mendalam dari kejutan spesial buat kalian. Nah, di sini aku ada ditemani sama teman aku, yaitu Mas siapa? Panggil aja Agus. Wah, Mas Agus nih ya, ini pengamat timnas Indonesia nih ya nih. Hanya hobi. Oh, hobi ya ternyata ya. Oke. Nah, ini kan pertandingan yang super krusial lah bisa dibilang. Kalau menang kita langsung naik peringkat 2 grup ya. Betul. Nah, tapi kalau kalah ya harus kerja keras lagi kan ya. Nah, menurutmu nih, optimis nggak sih kita bisa ambil poin di Sydney? Ya, baik. Kalau kita lihat dari statistik timnas kita, 2 pertandingan terakhir kita ini mengalami tren positif, yang mana kita kemarin habis menang 2-0 dengan Arab Saudi, dan kemudian kita kemudian sempat kalah di Bahrain, kemudian di Cina, tapi ada tren positif, kita menang 2-0 dan kita naik ke peringkat 3 atau kita hanya beda 1 poin dengan Australia. Nah, dengan pertandingan kita melawan Australia ini, kita diharapkan mampu mendapatkan poin maksimal atau 3 poin karena kita mendapatkan amunisi 3 pemain keturunan baru, dan juga kita ada coach atau pelatih baru yaitu Coach Patrick yang menggantikan Coach Sintayong kayak gitu. Dengan penambahan pemain 3 itu, kita juga bisa menambah daya saing kita agar bisa lolos otomatis ke kualifikasi Piala Dunia di Amerika Serikat kayak gitu. Menarik sih. Nah, ini juga kan bisa dibilang kita ini punya progres yang bagus untuk timnas sendiri kan. Ya, adalah betul. progresnya kan ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari timnas dari permainan yang sebelumnya, menurut kamu strategi yang bisa dilakukan untuk timnasnya nih untuk menyerang nantinya lawan Australia itu gimana nih untuk pada tanggal 20 Maret besok nih? Ya, terkait strategi atau rencana ya kita untuk bisa menang melawan Australia, kalau kita lihat dalam filosofinya orang Belanda atau timnas Belanda atau yang akan dipakai oleh Coach Patrick, kita akan menggunakan filosofi total football yang dimana formasi kesukaan dari Coach Patrick yaitu 4-3-3, yaitu lebih menyerang kayak gitu. Dengan 4 back, kemudian ada 2 wing back kita, ada Calvin, kemudian kan ada Kevin Dix, kemudian di tengah kita ada duet Tom Hai dan juga Ivar Jenner, kemudian ada penyerang Marcelino Ferdinand, kemudian kita ada tambahan Ole, yang dimana Ole merupakan striker utama dari Oxford United kayak gitu. Kemudian di samping Ole ada 2 striker sayap, yaitu ditemani oleh Rafael Strike, bisa ditaruh di kiri, kemudian di kanan nanti ada Eliano. Jadi untuk strategi mungkin dari Coach Patrick bisa lebih menyerang dan mendapatkan hasil lebih maksimal kayak gitu. Oke, berarti menurutmu ini dari analisismu itu apakah kita langsung gas aja nih kayak dari 10 menit pertama menyerangnya atau mungkin sabar dulu lah untuk kita bertahan dulu? Menurutmu gimana? Ya, terkait hal tersebut mungkin ya yang akan dilakukan oleh Coach Patrick, yang mana di menit awal kita main aman dulu karena tim ini baru kebentuk dari tiga tambahan itu ya. Jadi transisi pergantian pelatih dari Coach Sintayong, kemudian sekarang debutnya Coach Patrick langsung melawan Australia. Jadi menurut pandanganku Coach Patrick akan bermain lebih aman dulu di menit-menit awal kayak gitu. Berarti kayak harus pinter-pinter baca momentum gitu ya. Betul. Mungkin kita lanjut ke strategi yang bikin kita menang nih. Tadi kan juga disebutin ada 3 alasan nih kenapa kita bisa menang. Yang pertama itu ada pelatih kita yang baru, betul. Patrick Kluivert ya. Terus juga amunisi
Amunisinya Pemain. tadi ada 3 pemain ya. Betul. Tadi bisa duluan siapa lagi tadi tiganya? Yang pertama ada kiper, kita punya Emil, itu kiper dari Serie B. Kemudian kita ada penambahan dari Joy itu gelandang. Yaitu kemudian kita ketambahan lagi back kiri, yaitu back kiri tipe menyerang, ada Dean James kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi opsi kita agar daya gedor di timnas kita bisa menambah pundi-pundi gol di Australia. Tapi menurutmu nih, kira-kira cukup gak dari pemain yang kamu sebutin itu buat timnas ini main agresif gitu? Ya, siapa yang bakal jadi kunci di taktik ini gitu, strategi yang menurutmu? Ya, mungkin bisa kita berkaca dari match sebelumnya, yaitu melawan Arab Saudi. Kita memiliki pemain yang mana nama pemain tersebut yaitu Marcelino Ferdinand, yang mana menjadi pembeda terkait aksi-aksinya kalau ditaruh di lebih ke free roll kayak gitu. Pemain nomor 10 kayak gitu. Jadi kita percayakan aja ke Coach Patrick gimana nanti taktiknya, apakah lebih menaruh Marcelino Ferdinand ke free roll jika kita pakai formasi ya seperti biasanya 3-4-2-1 kayak gitu. Kemudian selain dari Marcelino mungkin kita bisa berharap ya ke Ole, striker baru kita, yang mana Ole merupakan jebolan dari Liga 2 Inggris, yaitu Oxford United. Mungkin dari Ole kita bisa menambah daya gedor kita untuk menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan gol kayak gitu. Jadi kayak dia itu punya positioning yang bagus ya, bisa manfaatin peluang kecil jadi gol gitu. Ya betul, itu ya sebelum-sebelumnya. betul. Itu uniknya Marcelino Ferdinand di situ. Nah, tinggal siapa nih yang bakal kasih umpan matang ke dia nih, ke Marcelino-nya, menurut kamu dari siapa nih? Ya mungkin kalau umpan matang lebih ke Ole, karena Ole striker dari timnas kita. Dan untuk Marcelino itu lebih ke free roll, yaitu membangun serangan. Mungkin untuk umpan matang, kita bicara umpan matang, itu nanti Ole bisa mendapatkan 3 sisi. Dari sisi sayap kiri, kanan, kemudian dari Marcelino yang mana sebagai kunci atau membangun serangan di timnas kita. Ya, seperti yang udah kita dapatkan informasi bahwasanya Dean James sudah bisa main. Mungkin Dean James bisa kita taruh di penyerang kiri kayak gitu. Nanti dari Dean James nanti bisa menghasilkan sebuah gol dari assist dia, kemudian dioper ke Ole dan bisa menghasilkan gol kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan strategi ini berjalan lancar itu jadi kejutan nih buat Australia, ya enggak? Ya, pastinya karena dari peringkat kita sangat jauh. Timnas peringkat kita itu ada di 120-an. Dan Australia ada di 26 peringkat dunia kayak gitu. Jauh ya. Jadi kalau kita menghasilkan poin penuh atau menang, pasti jadi headline besar di bahkan dunia kayak gitu. Wah, ya benar banget sih. Nah, mungkin kita langsung bahas secara rincinya starting 11-nya ya mungkin ya untuk timnas. Aku ada di sini ntar ya. Nah, di sini bisa dibahas nih Mas Agus dari starting line up-nya nih. Nah, di sini kita memprediksi starting line up dari Coach Patrick. Yang mana Coach Patrick akan mainkan formasi 1-4-2-3-1, yang mana Marcelino ditaruh sebagai free roll. Jadi pemain nomor 10, kemudian kita mengandalkan duo back kita yaitu ada Jay Ides sama Rizky Ridho, yang mana di pelatih sebelumnya sudah kita lihat duet dari Bang Jay dan juga Rizky Ridho. Udah klop lah kayak gitu. Kemudian ditopang dengan 2 wingback kita, ada Kelvin Verdong yang mana di match sebelumnya mengasih assist ke Marcelino. Kemudian ada Kevin Dix yang mana di klubnya dia lagi bagus-bagusnya kayak gitu. Kemudian bisa dilihat di tengah ada Tom Hai diduetkan dengan Ivar Jenner, yang mana bisa menjadi double pivot, yang mana untuk Ivar dan juga Tom Hai ini bisa membangun serangan kemudian diarahkan ke depan. Dan di depan udah ditunggu dengan Marcelino sebagai kreator serangan, kemudian ditopang oleh kedua sayap kita, yang mana bisa kanan nanti diisi oleh Eliano atau atau Sandy Walsh kayak gitu. Kemudian di kiri kita ada pemain baru, ada Dean James. Mungkin bisa ditaruh Rafael Struijk juga kayak itu. Dan yang pasti di ujung tombak kita harus coba Ole kayak itu. Karena Ole bisa jadi ujung tombak serangan kita kayak itu. Mungkin selain Ole nanti ada cadangannya, entah siapa yang dibawa oleh Coach Patrick.
ada yang namanya Septian Bagaskara dan juga Hoki Caraka kayak gitu. Ya mungkin kalau dilihat dari possible ya kayak starting line up lebih prefer ke Ole Romeni kayak gitu karena lebih berpengalaman seperti itu. Mungkin dengan line up seperti ini kamu optimis gak bakal timnas nih bisa ngasih kejutan? Harusnya pasti optimis kayak gitu. Karena apa? Karena alasan pergantian pelatih dari yang Sintayong dengan Coach Patrick itu tujuannya kan memenangkan laga sisa kayak gitu. Jadi kita harus optimis. Ditambah lagi kita udah punya amunisi baru dari penyerang, back dan juga tengah kayak gitu. Jadi untuk peluang menang itu bisa lebih dari 50% seperti itu. 50%. Iya, karena di timnas Australia sendiri dilanda badai cedera juga. Jadi back jangkung mereka itu juga cedera kayak gitu. Iya. Jadi untuk possible untuk menang besar ya. Nah, pasti optimis. Oke. Nah, tapi menurut kamu nih dari analisis kamu juga, kamu bisa nebak gak sih skor untuk besok nih antara Indonesia sama Australia? Ya, untuk skor ya mungkin karena kita tim baru kebentuk, kemudian pelatih kita juga baru, tidak muluk-muluk lah. 2-0. Waduh, 2-0. Gol dicetak oleh Marcelino dan juga Bang Jai lewat corner kick. Oke. Jadi itu aja sih untuk analisis ya timnas kita untuk yang bertanding pada 20 Maret ya. Nah, buat penonton nih bisa juga ngikutin seperti Mas Agus nebak skor. Nah, untuk tebak skor di Instagram DB Klik dan DB News kalian bisa mendapatkan hadiah. Nah, untuk hadiahnya itu bisa dilihat dari sini yaitu ada mouse dan headset. Dan juga nanti pada live streaming juga akan ada hadiah untuk komentar terbaik. Kalian juga bisa menonton timnas secara langsung melawan Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Nah, untuk Mas Agus bisa kasih pesannya nih ke penonton nih. Ya, untuk pesan dan kesan ya mungkin dari kita ya sebagai supporter harus aktif terus mendukung apapun hasilnya. Yang pasti kita harus optimis bahwa kita akan menang di tanggal 20 besok, Kamis besok, dan kita akan menjadi saksi sejarah bahwa kita akan mentas di Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Nah, bener banget. Mungkin dari penonton nih, set alarm kalian pada tanggal 20 Maret besok kita bakal nobar online. Nah, buat penonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube DB News dan jangan lupa saksikan Indonesia versus Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Buat penonton tetap semangat dan salam olahraga.